Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di saat situasi putus asa dan Ling Fei hendak meledakkan dirinya, tiba-tiba terdengar suara menghentikannya dan langsung membunuh semua prajurit Taisu yang mengepungnya. Dan sosok itu adalah Avatar Xiaoyan. Kemudian dia memberikan 2 botol pil dan langsung menuju ke lokasi Feng Chan dikepung. Avatar Xiaoyan berada di tengah kerumunan prajurit Taisu yang mengelilinginya, dan setiap gerakan tinjunya mengeluarkan suara teredam. Avatar Xiaoyan melihat bahwa meskipun ada banyak sosok prajurit Taisu, tetapi mereka mundur ke belakang setelah terluka parah. Terlihat ada yang tanpa kepala ataupun dengan luka tusuk di perutnya. Adapun jumlah prajurit Taisu yang mundur diperkirakan ada setengah dari total ribuan prajurit. Saudari Feng Chan, Ling Fei yang melihat dari kejauhan tidak melanjutkan menunggu di tempat, tetapi kembali datang ke timnya. Ling Fei, mengapa kamu kembali? Wajah Feng Chan pucat dan darah yang meluap dari sudut mulutnya belum mengering. Setelah mencapai batasnya, maka tubuhnya kelelahan secara fisik dan mental. Siapa senior itu? Apakah senior itu adalah teman lama dari dunia energi spiritual? Feng Chan bingung saat melihat Avatar Xiaoyan yang membantu dan mengalahkan banyak prajurit Taisu. Namun bukan berarti dia telah membantu semua bintang di kehampaan Laut Barat, karena sebelumnya banyak orang kuat telah meninggalkan ruang atau bintang mereka sendiri. Semua orang memilih melarikan diri untuk hidup mereka. Jadi Feng Chan sangat terkejut karena pada saat kritis seperti itu, sosok ini bersedia membantu mereka. Sepertinya hal itu karena sosok ini memiliki hubungan yang dekat dengan dunia energi spiritual. Aku memang mengenalnya, tetapi aku lupa di mana pernah bertemu dengannya. Ling Fei menggaruk kepalanya, dia masih tidak ingat sampai sekarang. Apakah dia sendirian? Feng Chan bertanya dan dia sangat terkejut melihat prajurit Taisu yang berterbangan di udara. Iya, dia sendirian. Ling Fei menjelaskan dan mata semua orang terfokus melihat adegan di tengah pertempuran di udara, yang mana ada ribuan orang mengepung satu orang yang dapat digambarkan seperti dikelilingi oleh lapisan. Meskipun prajurit Taisu tampaknya berusaha yang terbaik, namun sosok yang berada di tengah masih terus mengayunkan tinjunya dengan keras, dan hampir setiap satu pukulannya dia menghempaskan prajurit Taisu. Meskipun Taisu memiliki banyak orang dan serangan mereka mengalir seperti air hujan, namun sosok di tengah tetap tidak bergerak. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Semua sosok dari dunia energi spiritual kagum melihat adegan itu. Mereka banyak kehabisan darah dan telah menghabiskan semua pil yang bisa digunakan, termasuk pil Shen Yuan Qi yang persediaannya memang sedikit. Jadi tidak mungkin mereka pulih dari cedera hanya dengan menyerap sumber Qi antara langit dan bumi. Saudari Feng Chan, ini adalah pil penyembuh yang diberikan oleh senior itu. Ling Fei mengulurkan telapak tangannya dan memegang erat 2 botol batu giok yang diberikan Avatar Xiaoyan padanya. Dia tidak meminum pil apapun di dalam botol batu giok itu, namun dia membagikan pil ini kepada mereka yang lebih membutuhkannya. Suara Feng Chan lemah, tetapi meski begitu, dia masih memilih untuk memberikan ramuan kepada yang terluka parah. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu dari 5 alam teratas, dunia energi spiritual selalu memberi bantuan kepada semua alam di masa lalu, dan mereka tidak pernah mengalami penderitaan seperti saat ini.
Pil yang mereka simpan di dalam cincin dan pil Sen Yuan Qi, serta segala sesuatu yang dapat diisi ulang, semuanya telah dikonsumsi mereka saat menghindari pengejaran jangka panjang berkelanjutan dari prajurit Taisu. Bahkan sekarang, meskipun avatar Xiaoyan telah menarik semua prajurit Taisu untuk mengepungnya, namun mereka sudah tidak memiliki persediaan dan sumber daya, sehingga sulit bagi mereka untuk pulih dari cedera. Setiap orang tidak pernah merasakan betapa pentingnya sumber daya saat ini. Bersiaplah, ada banyak orang dengan baju besi yang mengepungnya. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dengan pengepungan seperti itu, dia akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Ekspresi Feng Chan tidak terlihat santai, karena ini matanya masih terlihat bermartabat. Lin Fei mengangguk, meskipun dia telah melihat kekuatan avatar Xiaoyan, tetapi melihat begitu banyak prajurit Taisu, Lin Fei juga menjadi tidak yakin. Mata mereka terus mengamati pertempuran itu dengan kekhawatiran di dalam hati mereka. Seiring berjalannya waktu, mata Feng Chan dan Lin Fei melebar. Kelompok Taisu yang telah mengepung dipukuli berkeping-keping dan ratusan mayat ditumpuk di bawah, sehingga mereka mulai ketakutan dan berpikir untuk mundur. Saat ini, kecepatan avatar Xiaoyan melonjak dan tinjunya yang melambai-lambai turun seperti hujan deras. Bahkan jika Taisu memiliki ribuan orang, namun tidak ada dari mereka yang bisa melawan gabungan avatar Juci dan dewa asli Xiaoyan. Kekuatan pukulan ini bukanlah yang bisa dilawan oleh armor dewa palsu mereka. Setelah beberapa saat ini, bukan lagi situasi pengepungan, tetapi dibunuh secara sepihak oleh avatar Xiaoyan. Tidak ada yang bisa menahan pukulan avatar Xiaoyan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan avatar Xiaoyan, dan tampaknya bala bantuan mereka sudah dalam perjalanan. Saat ini mereka harus membuat keputusan cepat. Mata avatar Xiaoyan tenggelam dan dia mempercepat kecepatan serangannya lagi. Energi dan darah yang kuat di tubuhnya meledak, dan saat berikutnya ada ribuan prajurit Taisu telah terbunuh dan menyisakan kurang dari 1000 prajurit Taisu. Seluruh adegan ini tampak mengejutkan, dan dia terus bergerak sampai membunuh prajurit Taisu terakhir. Semua prajurit Taisu telah terbunuh. Kemudian dia mengutak-ngatik mayat-mayat Taisu ini dan menanggalkan semua armor dewa palsu mereka. Pergilah, bala bantuan Taisu akan segera tiba. Avatar Xiaoyan tidak menunda. Dia datang ke tempat Lin Fei dan Feng Chan, kemudian langsung berkata dengan serius. Lin Fei dan Feng Chan mengangguk. Mereka tidak berani bertanya lebih banyak dan mereka langsung mengikuti sosok avatar Xiaoyan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Lin Fei. Mengapa senior membantu kami? Lin Fei mengambil cincin itu dan merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah kalian masih ingat turnamen 10.000 dunia. Avatar Xiaoyan tersenyum dan berkata, mata indah Feng Chan selalu menatap pada tubuh avatar Xiaoyan. Setelah suara avatar Xiaoyan keluar, Feng Chan segera membuka matanya lebar-lebar. Apakah kamu itu tim yang tak kenal takut? Feng Chan adalah orang pertama yang mengingatnya. Dia melihat wajah avatar Xiaoyan dan merasa sedikit familiar, tetapi dia masih tidak yakin. Aku akan tinggal di sini dan menunda untuk kalian. Avatar Xiaoyan melanjutkan. Tetapi jika kamu tetap tinggal, Feng Chan berkata dengan cemas, meskipun mereka telah berpapasan di turnamen 10.000 alam, Xiaoyan tidak akan mempertaruhkan avatarnya untuk menyelamatkan satu sama lain jika bukan karena ada hal yang direncanakannya. Lindungi dirimu. Kita akan bertemu lagi saat kita memiliki kesempatan. Ekspresi avatar Xiaoyan datar, dan dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di kehampaan. Mereka datang, cepatlah pergi. Avatar Xiaoyan tidak menjawab, tetapi setelah mengirim mereka ke bahtera, dia langsung pergi. Ayo pergi.
Feng Chan menggertakkan giginya dan tanpa ragu dia segera memanipulasi Bahtera untuk segera melarikan diri. Feng Chan dengan tegas mengukirnya dalam benaknya. Aku akan selalu mengingat orang ini dan aku akan membalas kebaikannya yang telah menyelamatkan hidup kita dengan nyawanya. Apa yang Xiaoyan selamatkan bukan hanya hidup mereka, tetapi juga energi darah psionik terakhir. Tim tak kenal takut. Apakah itu tim tak kenal takut tempat kerangka mesum itu berada? Dia memiliki ingatan yang mendalam tentang Xia Zhenghui. Kemudian Feng Chan mengangguk. Saat ini kulitnya masih pucat dan baru saat itulah Ling Fei menyadari bahwa dia telah diberikan cincin oleh avatar Xiaoyan. Kemudian dia membuka telapak tangannya dan Ling Fei segera menembus cincin itu dengan kekuatan jiwanya. Dan bahan-bahan yang ada di dalamnya membuatnya semakin terkejut. Ada ribuan pil penyembuh dan hampir 100.000 pil Shen Yuan Qi. Dia tidak pernah membayangkan hal ini. Lagi pula di dunia yang bermasalah seperti itu, sumber daya sangatlah penting. Mereka hanya bertemu satu sama lain di turnamen 10.000 dunia. Tetapi Xiaoyan membantu mereka dengan cara ini. Ling Fei dan Feng Chan tiba-tiba langsung bereaksi. Aku ingat bahwa nama orang ini tampaknya adalah Xiaoyan. Tanpa diduga setelah dikejar dan dibunuh oleh kekuatan besar seperti aliansi Dewa Petarung, dia masih bisa bertahan dan menjadi sangat kuat. Sepertinya akan ada banyak kekacauan yang akan terjadi. Jika kita bisa lolos kali ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan jiwa ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita harus membuat penyerbu bernama Taisu itu membayar harganya. Feng Chan menggertakkan giginya dan rongga matanya bahkan lebih cerah. Dia tidak pernah meneteskan air mata sepanjang jalan karena dia adalah pemimpin tim di sini. Dia telah berpura-pura menjadi kuat dan sekarang faktanya adalah bahwa dunia energi spiritual telah dihancurkan. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota suku di dunia energi spiritual yang berada di dalam Bahtera saat ini juga tidak percaya bahwa status dan gelar sebagai salah satu dari 5 alam teratas tidak menjamin mereka tidak dihancurkan dan akhirnya mereka melarikan diri. Mereka juga telah menyaksikan kerabat dan pasangan mereka mati dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang mereka dalam pelarian dan tampaknya itu akan membuat hati mereka akan mati rasa untuk sementara. Tetapi ketika semua debu mengendap, perasaan itu akan menimbulkan kesemutan di hati yang datang seperti air pasang. Ternyata hati ini benar-benar sakit saat kamu sedih. Kesedihan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan dan itu adalah hal alami yang akan dirasakan siapapun yang mengalami situasi seperti mereka saat ini. Ekspresi Ling Fei dan Feng Chan setelah meminum pil perlahan-lahan menjadi lebih baik. Tetapi ketenangan hanya berumur pendek dan mereka segera bertemu dengan pengejar dari Taisu lagi. Kita harus melarikan diri. Dia mengatakan bahwa selama kita meninggalkan kehampaan Laut Barat, kita akan diselamatkan. Kita harus pergi dan kita tidak boleh mati begitu saja. Balas dendam ini harus terbalaskan. Saat ini di lautan kehampaan yang luas, Bahtera bergoyang dan bergerak dengan susah payah. Aku hanya ingin melarikan diri dari momen neraka ini. Setelah memastikan bahwa Ling Fei dan yang lainnya telah pergi, Xiaoyan tidak harus terus berada di bintang ini. Setelah dikunci oleh Taisu, dia mungkin akan menghadapi lebih dari ribuan prajurit Taisu lagi. Tidak bijaksana untuk menghadapi mereka secara langsung. Jadi, mari kita berkeliling. Xiaoyan langsung meninggalkan Bahtera. Lagi pula Bahtera itu terlalu besar dan mudah untuk dikunci. Sebaliknya, jika dia sendirian di lautan kehampaan, maka dia akan sangat mudah untuk melarikan diri. Dan ini adalah hal yang sangat sulit untuk ditemukan di lautan kehampaan yang luas ini. Ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan alam Suanyin dan dengan ukurannya yang sangat besar,
maka akan sangat sulit untuk menemukan Xiaoyan di lautan kehampaan ini. Dan itu bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Perilaku Xiaoyan telah memicu kemarahan Taisu. Namun ketika bala bantuan Taisu tiba, avatar Xiaoyan tidak lagi berada di antara bintang-bintang ini. Terlihat hanya ada beberapa bahtera dan bintang rusak di sini. Adapun di bahtera ada banyak mayat yang telah tumbang. Pemandangan itu tidak mengerikan karena banyaknya mayat, tetapi fakta bahwa semua armor dewa palsu telah diambil, maka itu langsung menyentuh garis bawah Taisu. Mereka dengan susah payah membuat armor dewa palsu untuk memperkuat pasukan dan kekuatannya. Tetapi saat ini, Xiaoyan tidak hanya membunuh banyak prajurit Taisu, tetapi dia juga mengambil armor dewa palsu mereka. Taisu tidak takut akan kematian prajuritnya, karena itu bisa beregenerasi, tetapi armor dewa palsu tidak boleh hilang. Bahan emas bergetar untuk membuat armor dewa palsu cukup langka, sehingga kehilangan armor dewa palsu akan langsung memicu kemarahan Taisu. Secara alami, berita itu pertama kali menyebar ke kota Zhengqianxing. Armor dewa palsu telah dijarah. Sepertinya berita yang diberikan oleh Istana Surgawi memang benar. Segera kirimkan semua bala bantuan yang ada di sekitarnya untuk menemukan orang ini dan melenyapkannya dengan cara apapun. Wajah wanita berambut merah dengan baju besi berat itu membeku. Ini jelas sesuatu yang tidak diperbolehkan di seluruh Taisu. Saat ini, bahtera di mana tubuh asli Xiaoyan berada telah tiba di lokasi formasi teleportasi kedua berada. Hanya saja, setelah memasuki alam ini, Xiaoyan tidak tahan lagi karena alam ini telah diserbu oleh Taisu. Bau kematian telah menyelimuti seluruh alam dan ada banyak jiwa yang berkeliaran. Xiaoyan membuka matanya, bahkan jika dia perlu mundur, dia masih memilih untuk menembak. Beri aku waktu, aku tidak bisa mengendalikan seluruh kehampaan Sihai, tetapi jika aku bertemu mereka, maka semua Taisu ini pasti akan mati. Ratu sedang bersantai di bahtera, alih-alih menghentikan Xiaoyan, dia hanya mengangguk menyatakan dukungannya untuk semua keputusan yang dibuat oleh Xiaoyan. Meskipun kekuatanmu masih jauh di belakangku, tetapi kamu telah menjadi tuannya. Ratu mengerutkan kening, lalu meminum teh dan sudut mulutnya naik dengan manis. Matanya tampak mengandung cahaya bintang. Saat ini Xiaoyan memegang penguasa berat Suan lalu melesat terbang menuju bala bantuan Taisu yang datang. Tanpa bicara omong kosong, Xiaoyan langsung menjarah dan membunuh Taisu yang ada di hadapannya dengan gila-gilaan. Dia tidak berhenti sampai telah membunuh puluhan ribu prajurit Taisu di sini. Xiaoyan membuat pilihan yang sama dengan avatarnya dan mengambil semua armor dewa palsu. Sekarang dia telah mengumpulkan lebih banyak armor dewa palsu dan saat ini banyak prajurit Taisu yang ketakutan dan mereka berlutut ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak memberi ampun dan tidak menoleh ke belakang. Kelima jarinya yang memegang penguasa berat Suan terus mengencang. Pada saat ini Xiaoyan tampak tanpa ekspresi. Dia memiliki mata kemerahan dan tentu saja dia menyadari bahwa bahkan jika dia membunuh kelompok Taisu ini sekarang, tetapi itu tetap tidak bisa mengubah akhir cerita. Dunia akan hancur. Setelah menghancurkan semua prajurit Taisu ini, Xiaoyan segera kembali ke bahtera. Dia tidak banyak berbicara, tetapi dia memilih untuk berkultivasi lagi. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan kembali avatarnya dan avatarnya langsung duduk di depan ratu lagi. Berapa banyak avatar yang kamu miliki? Ratu memandang Xiaoyan yang tampak berbeda di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Protoss kuno juga ada di kehampaan Laut Barat. Aku tidak tahu situasinya saat ini. Bisakah kamu pergi ke sana terlebih dahulu? Saat ini Xiaoyan baru ingat
bahwa dia sepertinya telah melupakan hal yang sangat penting. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.